Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Baiklah kita datang di tempat ini dengan penuh rasa sukacita dalam memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur. Terima kasih banyak buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan, Kau menyertai kami, Kau memberkati kami. Bahkan Kau berjalan bersama kami Tuhan. Bahkan hari ini Bapa, Tuhan izinkan kami itu berkumpul bersatu. Kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang memuji Engkau. Kami mau tinggikan hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas puji-pujian kami Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji. Kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Oh, dan puji
Saat kami menyembah, kuasa kasih dari aliran Bapa mengalir di tempat ini. Kami sembah, kami puji. Sembah, sembah, sembah dan puji memenuhi tatamu. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang kami sembah. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, katakan soraklah, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. oh, soraklah. Satu nama ditinggikan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan lebih lagi, soraklah, haleluya. Oh, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. oh, Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang. Katakan tak pergi hariku. Engkau kekuatanku
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Satu suara, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang. Amin. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Hati kami percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu. Katakan, haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapa, karena Engkau ada bersama kami hari lepas hari Tuhan. Bahkan saat kami tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, Engkau membawa kami tetap setia dalam mendampingi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terlalu baik bagi kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hati kami percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi saudara bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, percaya, selalu ku percaya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil nama Dia. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Sadari bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Sebelum menerima berkat firman Tuhan, izinkan Roh Kudus buka hatimu, panggil nama Yesus. Oh, Yesus, 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 Kau oh Bapa. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Seringkali kami jatuh, seringkali kami kecewa, seringkali kami gagal Tuhan di dalam melakukan firman-Mu. Engkau tidak memandang latar belakang kami apa, Engkau tidak memandang keadaan kami apa, namun satu yang Kau pandang, kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau. Kami buka hati kami sebelum kami menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu Tuhan untuk menerangi hati kami, untuk memberikan kami pendengaran seorang murid Bapa, memberikan kami kepekaan atas firman-Mu Tuhan, sehingga kami datang di tempat ini tidak hanya sebagai pendengar, namun kami keluar dari tempat ini, kami melakukan firman-Mu Bapa. Kami beranjak dari tempat ini, kami membuahkan roh itu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, menjalani setiap proses kehidupan.
Kami tahu jalan tidak selalu rata, namun Tuhan berjanji akan menyertai kami. Mari setiap pribadi yang memerlukan Tuhan, mari buka hatimu. Mari kita bersama-sama buka hati kita. Kita perlu Yesus, kita perlu Juru Selamat dalam hidup kita. Katakan dalam hatimu, aku tak mampu Tuhan tanpa Engkau. Aku tak mampu Tuhan tanpa Engkau. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, sangat jahat. Perang di mana-mana, penyakit di mana-mana. Namun firman Tuhan berkata, siapa yang berlindung kepada Tuhan akan dihalaukan dari semuanya itu. Kami perlu Engkau Bapa. Yesus, Yesus, Kau berarti. Kami perlu Engkau Bapa. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Angkat tanganmu, angkat hatimu dan katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan cara yang kami mengerti Tuhan. Dan kami buka hati kami buka pikiran kami. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami mampu mendengar, agar kami mampu untuk mengerti. Bahkan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat Allah turun atas hamba-Mu, sehingga pesan hati-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Haleluya. Kami ucap syukur ya, baik yang di rumah-rumah ya, baik yang ada tempat ini ya, juga semua keluarga besar daripada Bapak Gembala Om Rudi ya, yang juga ikut bersama-sama kita untuk memuji menyembah Tuhan ya. Saya mengucapkan selamat ya. Haleluya. Haleluya. Kita judul firman Tuhan yaitu sukacita dalam kesehatian ya. Sukacita dalam kesehatian. Kalau kita lihat hari-hari ini ya, dengan adanya pandemi COVID ya, yang sudah terjadi bertahun-tahun, yang sudah 2 tahun, dan ini terus masih berjalan. Akibat dari itu ya, banyak tercerai-berai, baik di rumah tangga, baik di gereja, ya kan. Karena itu Tuhan pada malam hari ini bersukacita di dalam sehati, ya kan. Karena apa? Kalau kita sukacita dan sehati, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Karena itu Tuhan katakan alangkah indah dan alangkah baiknya kalau kita hidup rukun sehati, ya. Karena saya melihat dengan adanya pandemi COVID ini ya, rumah tangga banyak tercerai-berai. Yang biasanya gaji suaminya bisa 4 juta, tapi karena akibat COVID turun sampai 2 juta, 1 juta, ya kan? Dipotong gajinya. Bukan hanya dipotong lagi, kadang diberhentikan, tidak dipekerjakan, ya kan? Sehingga pada waktu di dalam kekurangan dan kelemahan, rumah tangga itu yang biasanya kecukupan, ya kan? Tapi karena akibat pandemi COVID, akibat kesukaran, mereka tidak bisa bersatu hati, mereka tidak sehati lagi, sehingga apa yang ini akibatnya?
mereka hanya hari-harinya timbul pertengkaran, cekcok satu dengan yang lain, sehingga mereka tidak merasakan damai sejahtera, tidak merasakan sukacita di dalam hidupnya. Karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan katakan, biarlah kita sukacita dalam sehati. Ya, dan bacaan firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13 itu bacaan baca di rumah. Tetapi yang terpenting di sini dikatakan firman Tuhan, untuk bisa bersukacita dalam kesehatian kita harus usahakan. Bukan hanya wacana, diusahakan, dikerjakan, ya kan? Bukan hanya wacana, ya kan? Jadi bagaimana yang pertama? Yaitu membangun saudara seiman. Di dalam kita lihat di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 3. Coba lihat. Dan nanti tekanannya juga kedua. Ini kita baca dulu. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 3. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Seperti ada tertulis, karena kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan, ya kan, biarlah yang kuat wajib menanggung yang lemah. Ya kan. Jadi orang hidup ini dalam persekutuan ini, ya, dalam keluarga, ya kan. Ya kan. Kadang-kadang suami ya dianggap paling kuat. Sebetulnya kalau suami, ya, saya kalau tidak ada istri saya terus terang aja saya bingung, ya kan, ya kan. Tapi kalau waktu bersama-sama seakan-akan suami itu paling nomor satu, bisa menentukan segalanya. Tapi kalau sudah ditinggal di Surabaya, ya kan, kalau sudah di rumah itu terasa tanpa istri itu bingung, ya kan. Karena itu saya menyadari yang lemah menanggung yang kuat. Amin. Itu wajib, dan ini bukan wacana, ini diusahakan, ini dikerjakan. Karena apa? Di dalam satu persekutuan, di dalam keluarga besar GBI Philadelphia, ya kan, kalau kita rukun satu dengan yang lain, saling menerima, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur, saling mendoakan, maka saya yakin, maka Allah memberitakan berkatnya. Wajib yang kuat menguatkan satu dengan lain. Tidak wajib menghakimi. Menghakimi itu bukan urusan kita. Kalau dalam persekutuan ada saling menghakimi, ya kan, mengecas satu dengan lain. Misalnya ada yang lemah tidak datang ke gereja. Kamu kok gak datang ke gereja? Dia cerita, oh ini, kamu kalau nggak datang ke gereja, nanti kamu nggak diberkati Tuhan. Saya yakin kalau orang datang ke gereja, pasti Tuhan berkati. Tapi kalau kita terus mengecas itu, dia datang ke gereja bukan karena mengasihi Tuhan, tapi dia datang karena takut. Ini kayak. Karena itu apa? Izinkan kasih Kristus yang bekerja. Bukan kita mengecas, menghakimi seseorang supaya dia datang mengerjakan karena takut. Itu berarti salah kaprah gitu. Tapi kalau dia mengerjakan karena dia mengasihi Tuhan, saya yakin orang Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kau mengasihi Yesus, pasti Tuhan akan membalas segala sesuatu apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Iya kan? Jadi apa?
yaitu setiap orang di antara kita tidak mencari kesenangan diri sendiri seperti Yesus. Kita belajar seperti Yesus. Yesus datang, dicerca, diolok, sampai dia rela berkorban di atas kayu salib. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk setiap orang yang percaya Yesus, supaya setiap orang yang percaya Yesus lewat salib, maka ada keselamatan di sana. Itu kita belajar. Justru ada Alkitab, ada firman Tuhan, kita perlu perkatakan, renungkan untuk dilakukan. Bukan hanya untuk kita pinter-pinteran. Saya lebih baik banyak satu ayat mengubah saya daripada 100 ayat saya tidak mengerti, tidak ada yang saya lakukan. Tidak ada artinya, karena satu ayat kalau kamu lakukan itu akan mengubah hidup. Dia punya kuasa power untuk melakukan. Karena itu belajar melakukan. Apa? Membangun saudara seiman satu dengan yang lain. Karena apa? Efesus 2 ayat 19 dikatakan begini. Efesus 2 ayat 19 dikatakan begini. Efesus 2 ayat 19, ayo kita baca bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi orang yang percaya Yesus, kita ini adalah keluarga kerajaan surga, anggota tubuh Kristus. Meskipun ada yang orang Madura, ada yang datangnya dari timur, barat, utara, selatan, tetapi kalau kita terima Yesus, kita percaya Yesus, kita mengikati Yesus, maka kita ini satu warga kerajaan surga, bahwa kita ini saudara. Amin. Karena itu saling apa? Saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati, saling mendoakan. Amin. Karena apa? Yang lemah, yang kuat mendoakan yang lemah. Untuk apa? Supaya kita ini arahnya berjalan bersama-sama. Tujuan kita ini mana? Kerajaan surga. Kita ini menuju perjalanan ini, melewati dunia ini. Rumahmu tidak selama-lamanya di dunia ini. Rumahmu di surga untuk selama-lamanya. Karena itu kita ini arahnya sama, tujuannya sama. Amin. Haleluya. Jadi membangun saudara seiman. Tidak ada Jawa, tidak ada Batak, tidak ada Madura, tidak ada orang Papua, tidak ada etnis Cina di blok-blok, tidak ada. Semuanya kita satu di dalam Kristus. Amin. Satu sama yang lain harus menghargai, harus menghormati. Yang kaya atau miskin, sama-sama anak Tuhan, milik Yesus, ditebus yang oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Jadi apa? Diusahakan menguatkan satu. Kalau ada yang lemah, ayo, ya kan? Diusahakan, ya kan? Jadi ini tugas kita satu dengan yang lain. Bukan tugas Bapak Gembala, bukan tugas Ibu Gembala, bukan tugas orang pengerja-pengerja gereja. Tugas orang percaya Yesus. Berarti semuanya harus bersatu. Amin. Karena disatukan itu lawatan Allah itu terjadi. Saya melihat itu di Afrika itu, gerejanya 3 km, panjangnya 3 km, ya kan? Tapi mereka itu berangkat itu dengan sukacita satu dengan yang lain. Sekali haleluya, semuanya haleluya. Sekali amin,
Itu amin. Ini hanya berapa meter dari sana. Itu 3 kilo lawan 3 kilo. Jemaat itu sekali bangkit mengucapkan haleluya. Saya melihat hadirat Tuhan luar biasa. Kuasa Allah bekerja. Berkat Tuhan dicurahkan. Karena apa? Ada kesatuan hati. Kesatuan roh. Karena itu apa? Kita ini semua saudara seiman. Katakan kiri kanan, kau saudaraku. Perkataan itu menentukan. Kadang-kadang malu, jangan malu. Ini kan. Haleluya. Jadi, apa? Harus tahu kita ini saudara di dalam Kristus. Karena Bapa kita satu. Bapa kita adalah Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau Bapak lahiriah, kamu bapaknya siapa? Ibunya siapa? Namanya siapa? Semuanya beda-beda. Tapi kalau Bapak secara roh, Bapak kita satu. Yesus Kristus. Jadi kita bangun. Dan yang kedua, kita ini membangun tujuannya apa? Kita ini bersatu, tujuannya harus ada tujuan. Di sini katakan muliakan Tuhan. Tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau rumah itu ya, katanya orang Kristen, tapi di rumahnya tengkar terus. Di gereja bertengkar terus. Nah, lama-lama saya bukan apa. Hati saya malu. Malu karena apa? Yesus ini mati-matian berkorban untuk saudara dan saya. Dia rela berkorban. Dia dipaku, disalib, dimahkotai duri untuk saudara dan saya. Ending-endingnya hanya cuma begitu saja. Apa? Muliakan Tuhan. Coba Roma 15. Roma 15 ayat. Diusahakan hari-hari ini harus kita bersatu ya. Jadi kalau tidak bersatu, karena iblis yang bekerja. Iblis ini mencerai-beraikan dahsyat sekarang ini. Tapi kita punya Yesus Tuhan yang lebih dahsyat. Roh Allah yang di dalam kita lebih besar. Amin. Daripada roh dunia. Haleluya. Coba, tujuannya apa? Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tujuannya apa? Kita usahakan kamu lemah, tak kuatkan, tak doakan. Gak ada tujuannya minta apa-apa, gak ada. Tujuannya supaya kamu bangkit sehingga kamu dengan hatimu ini percaya dan mulutmu ini punya satu suara. Yesus adalah Tuhan. Amin. Hanya untuk kemuliaan surga. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi gak ada tujuan yang lain. Tujuannya harus ini. Kalau ada tujuan yang lain, pasti tercerai-berai. Karena firman Tuhan katakan begini. Kalau engkau mengumpulkan bersama aku, kamu ya, kalau kamu mengumpulkan bersama aku, kamu berarti bersama aku. Tapi kalau kamu mengumpulkan tidak bersama aku, berarti kamu melawan aku. Apapun yang kamu kumpulkan, kalau tidak bersama Tuhan akan tercerai-berai. Kamu bekerja, mengumpulkan segala sesuatu supaya kamu diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak bersama Tuhan, endingnya akan tercerai-berai. Kalau kita kumpulkan satu dan lain, kita usahakan supaya kita rukun satu dan lain.
Tapi kalau tidak dengan Tuhan akan terkerebret. Tujuannya supaya kita punya satu suara. Satu suara. Kalau di TPS, nanti coblos saya ya. Gitu ya. Coblos ini, coblos sana, coblos ini, ya kan? Tapi kita di sini hanya satu coblos. Tuhan Yesus. Amin. Jangan coblos yang lain. Amin. Hanya satu, dengan hati percaya, mulut mengaku. Ini tujuannya supaya dengan hati percaya, mulut mengaku, supaya disatukan. Amin. Jadi hanya tujuannya memuliakan Tuhan, gak ada yang lain. Amin. Jadi untuk itu apa? Untuk mengumpulkan itu tidak segampang itu, tidak semudah itu. Apa? Firman Tuhan katakan saling mengasihi, saling mengampuni. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi untuk orang kumpul ini kan kita kan beda-beda latar belakangnya, kehidupannya beda-beda, ya kan? Batak dengan Jawa beda karakternya. Untuk bisa mengumpulkan ini kan tidak segampang itu. Benturan. Hanya apa yang diberikan? Saling mengampuni. Ya ada lagi. Di dalam rumah tanggamu bisa hanya saling mengampuni, saling memaafkan. Kuncinya itu hanya itu aja. Kalau engkau tidak mengampuni, kata Bapa di surga, aku tidak akan mengampuni engkau. Kalau tidak diampuni, tidak ada satu kesatuan, saling menjelekkan, tidak saling mengampuni, maka apa yang terjadi? Maka berkat Bapa tidak akan turun sama kamu. Hatimu tidak akan damai sejahtera. Apa artinya kamu memiliki segala sesuatu, tetapi hatimu tidak ada damai sejahtera? Tapi kalau kita mungkin makannya sederhana, tapi kalau kita memiliki Yesus dan mengikuti Yesus, maka saya yakin apapun yang kita makan sederhana, tapi kalau ada Yesus, hati kita ada damai sejahtera. Amin. Karena itu mau damai sejahtera atau milih pilihan. Saya ingin punya uang banyak atau saya kepingin punya damai sejahtera, ya kan? Tinggal kamu pilih, ya kan? Kalau kamu pilih saling mengampuni, tidak ada lain, saling memaafkan. Kuncinya itu. Kalau kita tidak saling mengampuni, kata Tuhan, aku tidak akan ampuni kamu. Berarti kalau kita tidak ampuni, berarti kita ditekan Tuhan, ya kan? Jadi apa? Diusahakan untuk saling mengampuni. Jadi ini yang kedua. Ingat ya. Jadi saling mengasihi. Jangan hanya menerima. Kadang ada orang dibosi terus, gak pernah, hanya nerima tok isane, kan? Tidak pernah memberi. Tuhan katakan biarlah kamu saling mengasihi. Artinya apa? Ya kita bukan tidak tahu wujud memberi itu wujud apa, tapi tujuannya hanya kasih. Amin. Jangan sampai hanya menerima. Orang itu menerima kasih, terima kasih gitu loh. Saya ngomong sama karyawan gini, yang tidak pernah 1 tahun, ya kan? Saya ngomong sama anak buah saya ini bukan karena saya ingin lemet lontongmu, saya bilang itu bukan. Saya ngajari kamu. Saya ini hari raya ngasih kamu, ya kan? Pokoknya setiap hari raya itu saya pasti memberi dia. Tapi hari rayanya dia lontong tak sak gowonya ngaku gitu. Aku bukan yang minta lo ya. Aku ngajari kamu. Kamu hanya terima, tapi kamu tidak pernah kasih. Gak pernah terima kasih gitu loh maksud itu.
Itu. Saling gitu loh maksud itu. Itu anak buah saya ajari. Gitu. Gitu. Saya panggil, kemarin ini juga gitu. Tak tunjukin, gini. Ini beras. Beras itu rodok kurang apik gitu. Tapi ini asalnya berapa sak? 60 sak. Tinggal berapa sak di sana itu tak suruh. Tinggal 10 apa 15 sak gitu. Kamu tak tahu, kasih tahu. Ini dengan ini bagusan mana? Bagusan ini jelek. Ini asalnya 60 tinggal sak gitu, bisa habis. Ini namanya kasih karunia. Tapi kalau kasih karunia ini kamu cuma gini terus kerjamu seperti ini, enggak seperti ini, enggak berubah. Nanti lama-lama kita dijiwir. Artinya apa? Hidup ini harus berubah. Kasih karunia Allah, hidup ini dibawa kasih karunia Allah. Tapi kita mau berubah, ingin sempurna seperti Yesus. Amin. Apa? Belajar. Tidak ada orang pinter. Saya nyampaikan ini bukan kepinteran ya. Belajar. Amin. Jadi apa? Saling mengampuni. Ketiga, ini penting ini. Saya melihat gini. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Roma sukacita supaya ada kesehatan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, dan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini penting ini. Saya sampaikan. Tadi firman Tuhan katakan kita usahakan. Tetapi kalau ini tidak diutamakan, tidak bisa. Ini cuma wacana, tidak akan terjadi. Ini yang terakhir, ini yang utama. Jadi apa? Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Semoga Allah memenuhi kamu, supaya Roh Kudus memenuhi kamu, supaya firman Allah itu memenuhi rohmu, sehingga kamu ada kekuatan untuk kamu bisa menerima satu dengan yang lain. Tanpa kekuatan Tuhan gak mungkin. Bicara nih, nah ini belajar. Markus 1. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ini yang terpenting. Saya melihat apa yang dilakukan Yesus sebelum Yesus melayani sesama manusia. Pada waktu itu sejak Adam menjadi manusia, dia melayani surga dulu. Dia mencari yang di atas dulu. Dia mencari Bapanya dulu. Sebelum ketemu sesamanya, dia harus ketemu Tuhannya dulu. Jadi Yesus bangun pagi-pagi, ya kan? Sebelum memikirkan ketemu orang, ketemu melayani orang di toko, ketemu dulu yang di atas. Amin. Ya. Yang membuat damai sejahtera itu Tuhan. Yang membuat sukacita itu Tuhan. Yang membuat tidak damai ini yang di bawah ini loh.
Makanya bersyukurlah kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita menerima Yesus itu puji Tuhan. Kalau saya menerima Yesus itu puji Tuhan. Amin. Jadi apa? Yesus ajarkan, sebelum melayani sesamanya, dia pagi-pagi harus bertemu yang di atas. Ketemu Tuhannya dulu, baru melayani sesamanya. Amin. Yang buat bergoncang hati naik turun ini ya, di mana? Di bawah ini. Ketemu orang ini. Orang ini bagaimana modelnya ya? Nanti ketemu orang ini seperti apa? Itu tiap hari gini-gini naik turun. Tapi kalau kamu menerima yang di atas, kamu mendapatkan yang di atas, mendapatkan Tuhanmu, mencari Tuhanmu yang tidak berubah, yang segala sesuatu akan berubah. Tetapi kalau kau cari yang tidak berubah, memenuhi hidupmu, menguasai hidupmu, maka kamu bisa menghadapi yang di bawah, model orang apapun juga. Ini Yesus ini menghadapi model-model orang menyalibkan, menghadapi Yudas, menghadapi Petrus. Mengapa? Karena sebelum ketemu orang di bawah, dia harus ketemu Bapaknya dulu. Karena dia tahu kekuatan manusia seberapa, sehebatnya manusia seberapa. Ingat, kita ini manusia lemah. Dari tanah liat, tidak ada yang hebat. Kita harus tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah. Seperti apa mencari Yesus? Coba kita belajar. Matius 2 ayat 10. Matius 2 ayat 10 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana menyambut yang di atas? Firman Tuhan katakan orang Majus dari tempat yang jauh datang ke Yerusalem, ketemu bayi yang kecil. Dia datang dengan penuh sukacita. Sambut bangun pagi dengan sukacita. Kalau menyambut Tuhan jangan nelongso. Apa? Sukacita. Karena yang disambut adalah raja di atas segala raja, yang menentukan hidup kita, masa depan kita. Banyak orang nyambut Tuhan, bebani, iki lo Tuhan, tak brek, iki lo Tuhan, masalah siji, loro, anak, iki, dua, dicatat sampai pirang lembar. Lepaskan itu dulu. Apa? Saya harus menyambut Tuhan dengan sukacita. Pegel-pegel ini, bangun kesel-kesel ini, tapi saya melihat sukacita, saya harus senang langsung. Harus dengan sukacita. Orang Majus dari jauh, dia menyambut Yesus dengan sukacita. Ia menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Kalau engkau menyambut ibadah dengan sukacita karena engkau menyambut Tuhan, saya yakin Tuhan akan berkati engkau. Kalau engkau menyambut Tuhan dengan sukacita, kau pasti buka hatimu untuk Tuhan. Orang menyambut itu kan mesti buka pintu lebar-lebar. Ayo datang ke tempatku, ya kan? Pintu terbuka. Tapi ada orang datang kepada Tuhan, pintunya ditutup, telinganya ditutup. Apa? Enggak sukacita.
Jadi menyambut Yesus harus dengan bersukacita. Kalau hidupmu, hari-harimu, setiap hari sebelum ketemu manusia, siapapun, permasalahan itu belakangkan dulu. Yang penting saya menyambut Yesus. Kalau engkau menyambut Yesus sehari-harimu dengan penuh sukacita, suatu saat pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita disambut Tuhan. Amin. Lalu kalau saya ketemu orang, tak sambut, ayo di rumah yuk, tak makani. Suatu saat saya datang ke sana, masa rumahnya ditutup untuk saya? Tak mungkin. Betul apa enggak? Kalau saya menyambut dia dengan sukacita, saya sambut dengan baik. Suatu saat saya di sana, di rumahnya dia, pasti dia menyambut saya juga. Betul apa enggak? Kalau hari-harimu menyambut firman Tuhan dengan sukacita, menyambut hadirat dengan sukacita, saya yakin pada waktunya kita di surga akan disambut Tuhan. Amin. Bukan hanya itu, kekuatan Tuhan mengalir memenuhi kita. Bukan hanya itu, kehidupan kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Coba lihat, semua orang yang diberkati Tuhan, yang sakit sembuh, setiap ketemu Yesus, dia datang pasti menyembah dulu, baru ngomong ke Tuhan. Tuhan, tolonglah anakku Tuhan, anakku sakit. Ngerti? Menyembah. Orang Majus ini bayi, dia datang langsung sujud menyembah. Karena dia mengakui bahwa ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Banyak orang Kristen tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya sebagai penyelamat. Akui Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka orang datang ini, orang Majus ini, dia yang menciptakan aku. Aku ada karena dia yang menciptakan aku. Itu baik loh masih. Dia mengakui loh itu. Dan sujud menyembah. Jadi penyembahan itu pengakuan bahwa dia itu Tuhan. Kalau pujian apa? Pengagungan karena tangan Tuhan menolong kita. Lewat tangan-tangannya, tangan Tuhan. Kita diberkati, kita dilindungi, kita diberi ini, itu tangannya. Tapi kalau menyembah itu pribadinya, Yesusnya. Amin. Tersungkur menyembah, merendah di bawah kaki Tuhan. Aku tak mampu tanpa Tuhan. Amin. Jadi penyembahan dengan pujian itu beda. Penyembahan itu pengakuan. Oh ini Tuhan. Kalau kau percaya Yesus sebagai Tuhan, kamu harus datang pagi-pagi menyembah, serahkan hidupmu. Buka hatimu. Orang Majus katakan firman Tuhan, dia buka petinya, hartanya. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Siapa hartamu? Kalau hartamu Yesus, kau buka hatimu untuk Yesus. Kau berikan hidup. Yesus itu lihat hati lu ya. Kamu jangan di gereja angkat-angkat dok, tapi hatimu nggak menyembah. Seberapa engkau angkat, tapi hatimu tidak menyentuh Yesus. Jadi apa? Orang Majus datang sujud menyembah. Dia buka hartanya, dia berikan hidupnya, dia berikan hatinya apa adanya. Tuhan nggak lihat kon elek apik lah kon tekombe Tuhan, pasti Tuhan itu baik sama kita. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Jadi datang be Tuhan itu serakno gleng dengan ucapan syukur, pujian, penyembahan.
Kalau kita masih hidup, berarti itu tangan Tuhan masih pelihara kita. Jadi pujian itu tangannya, perbuatannya, penyembahan pribadinya. Ngerti? Ya, saya yakin maka ada aliran kekuatan untuk satu dengan yang lain bisa melayani satu dengan yang lain. Amin. Karena apa? Saya bisa bersuka cita pada waktu saya menasihati orang, mengingatkan orang, mendoakan orang. Saya lepaskan itu. Hati saya itu sukacita. Saya melihat itu begini. Yesus itu kasih. Kasih itu aliran seperti air. Tapi kalau kamu tidak alirkan, itu akan jadi beku. Seperti es batu itu. Menganggap kamu itu lebih baik, lebih hebat, lebih orang lain anggap kamu orang apa itu. Tapi tugas kita ini mengalirkan. Kalau kamu mengalirkan ini cair, kamu dapat apa? Sukacita, damai sejahtera. Kalau nggak percaya praktekkan. Makanya saya punya pencerahan seperti ini kemarin tuh. Saya ini kan kemarin di endoskopi, kolonoskopi, ya kan. Saya cuma gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, ya kan. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Jadi kalau saya sakit, saya doakan orang sakit seperti doakan saya. Kalau orang itu lemah, maka saya lemah, meskipun saya lemah, saya doakan orang lemah, maka kekuatan itu akan mengalir sama saya. Mengapa saya perlu mendoakan orang lain? Bukan saya dilihat supaya kelihatan begini-begini, enggak ada. Saya hanya mengalirkan itu. Kalau saya memberkati, seperti memberkati diri saya. Tapi kalau kamu mengutuki orang lain, seperti mengutuki dirimu sendiri. Nah itu. Coba praktekkan. Kalau kamu sakit, panggilin siapa yang datai sang sakit-sakit itu. Doakan. Seperti doakan dirimu yang sakit itu. Gitu. Jadi itu. Makanya kita ini harus mengerti. Amin. Ini yang utama. Tanpa kekuatan Tuhan tidak bisa mengalir. Ini cuma wacana. Di atas itu cuma wacana. Tapi saya di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadikan. Supaya umat Allah bersatu. Sehingga berkat Allah dicurahkan. Siapa yang ingin diberkati? Saya yakin semua angkat tangan. Rumah tanggamu harus bersatu. Gereja harus bersatu. Jangan menganggap satu dengan lain rendah, tapi hormati satu dengan lain sebagai anggota tubuh Kristus. Amin. Ini anggota loh, tubuhnya Kristus loh. Saulus itu bunuh orang Kristen. Yesus ketemu, kamu bunuh aku ya. Kalau kita menyakiti orang percaya, maka kita menyakiti Yesus. Jangan enteng kamu bermusuhan dengan Tuhan. Rasul Paulus katakan begini. Tuhan Yesus ngomong sama Rasul Paulus. Hei, Saulus, mengapa kamu mengejar-ngejar aku, mau membunuh aku? Padahal yang dikejar bukan Yesus. Dikejar pengikutnya Yesus. Tapi Yesus katakan, kamu mengejar aku. Karena itu anggota tubuhku. Aku kepala. Kalau tubuhku sakit, kepalaku juga sakit. Amin. Amin. Dan itu sadari. Apa? Harus menyambut dengan sukacita. Menyambut Yesus. Jangan yang kamu sambut kecewa, sakit hati, iri hati, kedengkian. Buang kata Tuhan. Minta ampun. Darah Yesus menyucikan. Hanya minta Yesus yang datang memenuhi kita. Kuasai aku Tuhan. Supaya aku jadi berkat, jadi saksi. Supaya namamu dipermuliakan lewat hidupku. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin.
masuk ruangan Maha Kudus dengan darah anak domba Allah. Mari kita berdiri. Hanya Yesus. Satukan hati, satukan suara. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus
Ucapkan syukur, naikkan syukur kepada Yesus. Kalau engkau menerima Yesus, itu anugerah, itu karena kasih karunia. Buka hatimu untuk Yesus, katakan syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Kalau engkau ada hari ini, ucapkan syukur kepada Dia. Urala masekiara la masekira la masa. Urala masekiara la masangkara la masekira la masangkara la mase. Urala masekira la masa. Urala masekiara la masa. Allah yang Maha Besar, yang layak dipuji, yang disembah. Urala masekiara la masangkara la mala 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 mala. Urala masera la mala mala mala. Urala masangkara la masekiara la masa. Urala masekira la masangkara la masekiara la mala 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 masa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala kemuliaan. Allah yang Maha Tinggi, yang kami sembah, Yesus. Urala masekiara la mala 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 masa. Urala masangkara la mala 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 mala. Urala masekiara la mala 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 mala. Kami puji Sembah dalam roh dan kebenaran. Katakan haleluya, haleluya. Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Urala masangkara la masekiara la masangkara la mase. Terima kasih Tuhan. Jangan simpan sesuatu yang membuat orang kecewa, sakit hati. Pada siang hari ini, firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah kita. Tuhan lihat hati kita. Izinkan Yesus selesaikan segala sesuatu yang ada permasalahan satu dengan lain. Berikan pengampunan dan saling mengampuni, saling mengasihi, supaya berkat Allah dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau Tuhan Allah kami yang sanggup menyelesaikan semua permasalahan kami. Apa yang mencerai-beraikan dalam rumah tangga, setiap apa yang ada saat ini, baik di rumah-rumah, baik maupun yang ada tempat ini, baik mereka yang masalah ekonomi, yang hari-hari ini semakin hari semakin sukar, tetapi kami percayakan janji firman, burung di udara tidak pernah jatuh. Kami tahu kami adalah anak-anak Allah. Kami semuanya hidup dalam pemeliharaan-Mu. Kami hidup semuanya dalam kekuasaan-Mu. Karena itu kami serahkan semua umat-Mu, hamba-Mu, setiap orang percaya, baik yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Orang Majus melihat Yesus yang kecil itu, dia datang sujud menyembah karena dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan,
maka Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam semua kehidupan. Di dalam nama Yesus, apapun yang ada dalam hidupmu, yang sakit sembuh, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka, yang berkekurangan Tuhan cukup di segala, yang tercerai-berai satukan oleh kasih Kristus. Kami minta di dalam nama Yesus, kami perintahkan segala sesuatu yang mencerai-beraikan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa, tapi sukacita, kesehatian ada di dalam tempat ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.